utuh dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum baca mengulang doa mulai. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semua yang pagi ini? Sehat. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, akan cek dulu apakah semuanya sudah siap untuk bacaan hari ini belum? Perhatikan di samping kalian apakah masih ada sampahnya, silakan diperhatikan. Nah, kalau ada sampahnya dipersilakan untuk diletakkan atau dibuang ke dalam sampah itu. Kemudian baju yang masih pegang silakan dilakukan dulu. Nah, Jawan, Rehan Fikri, Rehan Rahma, Saira Gia, Sartiwanda, Dedi Wira Saputra. Terima kasih. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana cara kita merubah soal cerita itu adalah soal kontekstual, masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matrik. Nah, untuk hari ini akan kita lanjut pembelajaran kita itu mengenai materi operasi pada matrik. Jadi operasi pada matrik ada 3. Ya, yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Yang kedua ada operasi perkalian skala dengan matrik. Dan yang ketiga ada operasi perkalian matrik dengan matrik. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Jadi sebelum kita mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik, terlebih dahulu kita harus tahu dulu bagaimana operasi yang terjadi pada bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Kemudian untuk operasi pada matrik, cara pengoperasiannya itu adalah kita menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kalau misalnya elemen yang pertama adalah elemen yang terletak pada baris pertama dengan kolom pertama pada matrik pertama, itu untuk menjumlahkannya atau untuk mengurangkannya harus elemen yang sama pada matrik yang kedua. Itu cara. Kita perhatikan dulu bagaimana konsepnya di dalam rumusnya. Nah, lihat di sini. Operasi penjumlahan pada matrik. Kita lihat definisinya. Jika A dan B adalah sebarang dua matrik yang ukurannya sama, maka jumlah A ditambah B adalah matrik yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang berkesesuaian.
dalam kedua matrik tersebut. Matrik-matrik yang ukurannya berbeda tidak dapat ditambah. Artinya ordonya harus sama. Itu syarat yang kedua. Ya, jadi cara kita menjumlahkan atau mengurangkannya yang pertama adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan entry yang sama. Kemudian berikutnya lagi adalah ordonya harus sama, artinya jumlah baris matrik pertama harus sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Kolomnya juga harus sama. Kalau matrik pertama ordonya 2 kali 2, matrik yang keduanya juga harus ordonya 2 kali 2. Ini harus sama. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Ini ada sebuah contoh penjumlahan dan pengurangan matrik. Perhatikan pada slide yang sudah ditampilkan di atas. A ditambah B dan A dikurang B. Nah, kita perhatikan yang pertama di sini A ditambah B. Perhatikan. Untuk baris pertama, kolom pertama nilainya adalah min 1. Pada matrik B nilai baris pertama dan kolom pertamanya berapa? 5. Kemudian untuk matrik pertama, untuk A12-nya berapa? 7. A12 pada matrik pertama 2. Kemudian kalau matrik kedua, artinya kita untuk menjumlahkannya harus menjumlahkan dengan elemen yang bersesuaian. Jadi yang pertama min 1 ditambah di 5, kemudian 2 ditambah 6, 3 ditambah 7, selanjutnya min 4 ditambah 2. Ya, kita jumlahkan dan nanti akan didapatkan matrik baru. Dengan catatan matrik baru yang dihasilkan harus memiliki ordo yang sama. Berarti kan di sini berapa ordonya? Juga ordonya 2 kali 2. Begitupun untuk pengurangan. Ya, yang pertama min 1 dikurang 5, kemudian 2 dikurang 6, 3 dikurang 7, min 4 dikurang 8. Maka di sini diperoleh matrik itu ordonya juga ordo yang sama dengan matrik yang disumahkan atau matrik yang dikurangkan. Sekarang kalian sudah duduk dalam beberapa kelompok. Kita akan mengerjakan sebuah tugas kelompok dari LKPD, sama seperti tugas kita yang sebelumnya pada konsep matrik. Ya, sudah siap kira-kira? Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdiri dulu. Kita ice break. Silakan berdiri. 1, dapuk 2, dapuk 3, dapuk 4, dapuk 5. Sekali lagi. Dapuk 1, dapuk 2, dapuk 3, dapuk 4, dapuk 5. Siap belajar untuk hari ini? Siap bekerja kelompok hari ini? Siap berkolaborasi? Siap berpikir kritis? Siap bergotong royong? SMK? Sebentar. Ini silakan dikerjakan nanti per kelompok. Ini adalah lembar kerja peserta didik per kelompok sama seperti kemarin. Di sini ada 2 masalah. Masalah pertama adalah untuk masalah penjumlahan dan yang kedua adalah masalah kita perhatikan di sana. Ya, di sini ada bagian depan, ada keterangan, ada gelas, kelompok. Nanti mulai dari sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kan masing-masing nanti ditulis anggota kelompoknya siapa sebetulnya. Nah, silakan jawab. Ya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan, dan kelompok yang lain dipersilakan untuk memberi pertanyaan atau sanggahan atau mengevaluasi kawan-kawannya yang tampil di depan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan mengenai LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kita perhatikan untuk konsep penjumlahan matrik. Yang pertama di sana buka 2 cabang toko, ya. Nah, nanti silakan kamu menyatakan pindahkan ke dalam bentuk
matrik. Silakan. Pensi Bapak. Matrik pertama itu adalah matrik untuk biaya toko yang berada di Kerinci. Untuk yang kedua, matrik untuk biaya toko yang berada di Sungai Penuh. Untuk ordonya masing-masing. Silakan dibuat dipindahkan ke dalam bentuk dan tapi. Jadi yang separuh menyelesaikan pengurangan, yang separuhnya nanti itu. Bapak kasih waktu 20 menit ya dari sekarang. Silakan. 20 menit. Mas tuh. Iya. Udah lah Ci ya. Ada yang pernah membeli kue di toko hajat banyak ya, tempatnya banyak, begitu tinggi kan ibadah ya. Jadi kita ini kira-kira biaya yang diperlukan oleh dua toko tersebut ya. Ada biaya untuk bahan kue, ada biaya untuk setnya atau yang tukang buat kue ya, masing-masing untuk brownies. Misalnya bahan kuenya biayanya 1 juta, kalau untuk Dika 1.200.000. Kemudian untuk chef yang membuat kue brownies biayanya 2.900.000. Kemudian kalau untuk chef yang membuat buka 3 juta. Coba kita perhatikan dari tabel yang ada di depan, mana biaya yang paling banyak digunakan? Apakah yang berada di Kerinci atau di Sungai Penuh? Kira-kira kenapa mahalan di Sungai Penuh daripada di Kerinci? Mahal. Masalah apa? Mahal. Sewa toko. Oh, sewa tokonya mahal ya? Iya, karena yang di kota lebih mahal sewa tokonya dibandingkan yang di kabupaten. Ya. Pugih tuh. Pugih tuh. Nomor 1 dan nomor 2 sama. Nyatakan dalam data itu kan sudah ada terjadinya. Yang pertama
Jangan ketawa. Lanjut soal nomor 2. Nomor 2 berarti di sana juga ada 2 matrik ya, karena dia ada pedagang 1 ada pedagang 2 pedagang 1 kan ada pedagang 3 ada pedagang. Nah, sama angkanya juga sama-sama 2 pedagang. Ini yang sedang ini 17. Sudah? Oh, Pak ya? Pak sudah siap? Pertanyaannya kan berapa persediaan mangga masing-masing pedagang? Ini di bawah 17, 14, 23, 18. Kemudian yang di atas ini 15, 10, 18, 5. Buka di kamar sini. Iya, ini betul. Di bawahnya ke iya program dua ya, nanti hasil yang pertama dikurangi dengan hasil mana yang mau Pak? Terus nanti kita kemarin foto ini udah pakai dalam monitor Bagaimana? Kalau untuk lima, ayo. Ini semua. Benar matrik ya? Tidak ada ini ya. Berarti matrik A sama dengan 17, 23, 14 dan 16. Matrik B, ayah. Ada ya? Nah,
Kelompok 1 sudah belum? Sudah ya. Kelompok 2 sudah. Paham ya? Sudah selesai semua? Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah selesai, kita minta salah satu dari kelompok yang belum tampil kemarin, silakan. Silakan. Kelompok 3 belum. Boleh, silakan. Jadi tepuk tangan dulu untuk yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik. Silakan untuk menampilkan hasilnya, Pak. Pertanyaan pertama ya, kita perhatikan pertanyaan pertamanya. Silakan. Untuk menyatakan menyatakan yang diketahui dari soal dalam bentuk tabel. Besar sedikit.
Sudah hasilnya. Jumlah 1 kerinci sama dengan 1 juta, 2 juta, 1 juta 200, 3 juta. Dompet dengan 1 juta 500, 3 juta, 1 juta 700, 3 juta 500. Tepuk tangan dulu. Itu sudah dalam bentuk matrik ya? Ya. Sudah. Kemudian selanjutnya apalagi pertanyaan bagaimana? Benar atau salah? Nah. Selanjutnya untuk nomor 3. Apa pertanyaannya di situ? Jumlahkan materi yang bersesuaian pada matrik A dan B. Silakan. Siapa lagi yang mau tanya? Deo, ayo Deo. Let's go. Besar nulisnya dia. Paham ya? Jadi apa kesimpulan yang bisa dikatakan? Apa kesimpulan? Dua buah matrik Kaki langsung apa? Capek. Kerja apa? Audio slow kan? Aldeon. Apa nggak boleh? Sering ngomong di dalam lokal? Sering ngomong di dalam lokal? Enggak. Belajar. Makan aja dong. Bagaimana? Benar atau salah? Benar ya? Benar. Nah, karena yang dijumlahkan itu adalah elemen-elemen yang selengkap dan yang bersesuaian. Dan selanjutnya lagi jumlahkan setiap entry yang bersesuaian sama matrik A dan matrik B. Karena ditulis hasilnya sama. Aikal. Biakal. Mas banyaknya. Itu mengang kan? Berapa itu hasilnya, Aikan?
Yang pertama 2.500.000. 2.500.000, kemudian 2.900.000. 900, 5 juta. dan 6.500.000. ordonya sama? Ordonya sama. Berapa ordonya? 2. Benar? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Pas? Silakan kembali. Selanjutnya soal yang kedua. Kelompok siapa yang mau berangkat? Kelompok 5. Kelompok mana? Kelompok 5. Dia berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Alim Maulana Putra, 2 Raihan Fikri, 3 Farel Alfanza, 4 Sartiwanda, 5 Alvin Widianto, 6 M. Dimas Tafadila. Kami akan menampilkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bagian pengurangan matrik. Silakan tulis. Ke nomor 3. Apa beda? Langsung ke kelompoknya jawab. Nomor 3 Pak. Kurangkan setiap entry yang bersesuaian pada matrik A dan B. A dikurang B sama dengan AB 17 kurang 15, 23 kurang 18, 14 kurang 10, 18 dikurang 15 sama dengan 2, 5, 4, 3. Bagaimana kelompok lain? Benar. Benar? Ada kelompok lain yang mau bertanya dengan kelompok 1? Silakan. Silakan. Ya, silakan kelompok 5. Masa saja syarat untuk mengurangkan dua matriks? Ulangi. Apa saja syarat untuk mengurangkan dua matriks? Syarat untuk mengurangi kedua matriks adalah harus memiliki ordo yang sama. Bagaimana, benar salah? Pertama lagi. Lihat kalau salah permintaan. Lagi mau bertanya?
Silakan. Ya. Ada kelompok 5 lagi. Silakan Maulana, ada pertanyaan. Dari kelompok 2 gitu ya. Menurunkan syarat-syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan kedua matrik atau lebih. Ya, syarat untuk mengurangkan kedua matriks, baik itu penjumlahan atau pengurangan, ordonya harus sama seperti 2 kali 2, 4 kali 4, atau seterusnya. Silakan dulu. Silakan. Langsung saja ke pertanyaannya. Berapa total biaya yang diperlukan oleh dua toko kue? Nanti dibuat matriknya dulu, kemudian buat penjumlahan matrik atau pengurangan matrik. Silakan. Caranya sama seperti cara tadi di LKPD. Silakan dikerjakan. Silakan 10 menit. Berarti di sana ada berapa matrik yang ditampilkan? Dua ya. Ada matrik A, ada matrik B, ada kota A, ada kota B. Ordonya sama? Sama. Berapa ordonya? 2 kali. Berapa? Total semua biaya. Wow. Usahakan dulu semua. Nah, jadi untuk kesimpulan kita pada hari ini, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan matrik? Listrik dapat digunakan bagi kehidupan. Yang kedua, Matrik dapat dijumlahkan jika ordonya sama. ordonya sama. Kemudian apa lagi? Matrik dapat dijumlahkan. Berikutnya yang kedua, matrik dapat dikurangkan apabila apa yang kita kurangkan, apa yang kita jumlahkan? Elemen yang berada di dalam matrik. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, matrik itu dapat dibentuk dari masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dua buah matrik dapat dijumlahkan apabila memiliki ordo yang sama. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, belum absen tadi. Belum absen. Kita lagi, sebentar aja dulu ya.